Jack, assalamualaikum. Balik lagi sama gue Ilham Alkatiri, Persija Insight. Konten kali ini gue mau coba kasih tahu ke kalian, mungkin ada perubahan strategi dari Thomas Doll yang ini dahsyat banget menurut gue. Dan di sini juga ada beberapa berita penting yang kalian harus dengar. Tapi sebelumnya, bantu like video ini, terus di subscribe juga Jack, sama yang belum sholat duluan. Oke, gue sebelumnya mau kasih tahu, jadi insya Allah gue bikin video hari ini. Besok insya Allah lu doain gue, semoga berjalan lancar. Gue mau umroh besok. Terus kalau ada yang pernah sakit hati sama gue, maupun itu anak-anak The Jack atau anak-anak tetangga kita dari Boboto yang sering banget komen di sini, ya santai aja, anggap santai aja. Karena gue mau fokus ibadah. Nanti setelah gue menjalankan umrohnya, gue akan bikin beberapa konten di sana tentang berita Persija, tentang timnas juga. Kalau lo mau, gue mungkin akan review sedikit kondisi di sana. Gue akan ngevlog di sana suasana umroh. Jadi lo umroh online bersama gue. Insya Allah kalau misalkan gue sempat. Karena kalau udah selesai ibadahnya itu biasanya santai, hanya apa? Santai, nggak yang terus-terusan kayak gitu, nggak. Jadi gue minta doanya sama lo supaya lancar, supaya besok nggak ada kendala keberangkatan gue. Dan gue doakan juga kepada kalian semua yang nonton di sini. Semoga insya Allah, nggak tahu dari manapun rezekinya itu, tapi kalian bisa berangkat ke sana, insya Allah. Jadi mudah-mudahan, nggak ada yang nggak mungkin. Tiba-tiba dapat rezeki, kita nggak tahu. Lo berangkat ke sana, insya Allah. Amin. Oke, gue mau mulai. Tapi akan menarik nanti ketika gue bikin update tentang Persija di sana gitu. Yang pasti nggak ngeganggu jadwal ibadah ya. Pas lagi santai, gue sela-selain sambil ngopi, sambil apa. Ya mudah-mudahan. Amin. Oke, Thomas Doll, ini dia. Sepertinya akan berubah formasinya. Baik itu formasi, baik itu strategi, baik itu susunan pemain. Ini sih buat gue sangat ideal, keren. Tapi harus ada yang dikorbankan. Yang dikorbankan adalah pemain asingnya. Oke. Hanno Behrens dan Krmenčík sepertinya akan menjadi korban. Jadi tergantung lawannya gimana pakai formasi, Thomas Doll akan menerapkan ini atau enggak. Ini analisa gue aja, bayang-bayang gue kalau misalkan terjadi seperti ini, gila luar biasa. Oke. Kayaknya Doll akan pakai 3-4-3. Yang biasanya 3-5-2, kayaknya 3-4-3. Yusuf Helal, Habibi yang akan dijadikan target man-nya. Di tengah. Di sebelah kanannya kemungkinan Osvaldo Hai. Karena Osvaldo Hai tiap dimainin, gila luar biasa permainannya. Terus di sebelah kirinya Witan. Rico di mana? Sabar. Lu belum beres gue ngomong, udah nanya aja. Berisik kuping gue jadi ngomong jadi gak kedengeran. Rico kayaknya di RMF di kanan. Di kirinya Firza Andika. Di tengahnya seperti biasa Traktor, Rizky Fandi, sama Hanif Syahbandi. Rizky Fandi ada kisah unik. Gue baru baca biografinya tentang Rizky Fandi. Ada unik sedikit, nanti gue akan sampaikan kalau misalkan waktunya pas. Di belakangnya Ferrari, Hansa Muyama sama Kudela. Ferrari ini gue nggak tahu ya, kayaknya klausul dari perjanjian Doll sama Sintayong, H-1 balikin pemain gue. Kayaknya begitu, karena Cahya setiap H-1 game, setiap mau permainan, maksudnya mau game, Cahya tuh selalu dibalikin ke tim Persija. Nah Ferrari kayaknya begitu juga. Karena kalau misalkan posisi back nggak perlu latihan panjang juga. Dia hanya ngompakin antara dua pemain temennya aja di belakang. Dan gue rasa Ferrari, Hansamu sama Kudela ini udah kompaknya udah gila. Luar biasa, udah kompak banget. Jadi kalau misalkan dia nggak ikut latihan, tiba-tiba H-1 balik, dia main kayaknya bagus banget. Seperti dia main di timnas. Gue akan bahas itu. Gila luar biasa. Oke. Ferrari begitu, Cahya begitu. Cuman kayaknya yang lain nggak. Kayak Doni tetap stay di sana. Ginanjar tetap stay di sana. Dan lain-lain. Oke. Pemain muda dari Persija yang dikirim ke timnas. Ya salam. Gila mainnya. Jago-jago semua. Frankie Misa yang dibogem sama pemain Fiji. Ada Donitri. Wah, ada beberapa pemain yang main reguler di Persija. Dia main di timnas membuktikan kalau dia memang pantas berada di situ. Dan Sintayong ngotot pengen pemain Persija itu pun beralasan karena semuanya perform banget, nggak ada yang jelek mainnya. Nico kemarin dipasang juga inti, bagus banget mainnya, keren luar biasa. Oke, Ferrari dan Doni
Tri Pamungkas. Ya boy, kalau itu ya boy. Saking gilanya, jadi ya boy. Di atas ya salam ya boy. Gue kesian kalau sama Ferrari dulu ya. Gue kesian sama Ferrari karena apa? Karena di usia muda itu, dia udah menanggung beban yang bagi gue cukup tinggi. Ada perselisihan antara pelatih timnya dia sama pelatih timnasnya dia. Di mana ada pemain yang nggak mau main di timnas. Pasti semua pemain mau main di timnas. Apalagi pemain juga pasti mau main di klubnya karena lebih reguler. Dan di kontrak juga. Ini galau. Dia pada ribut, Dol sama STY. Pemain muda gitu ini, Ferrari ini kesian. Dia bingung. Ngebela kesini gue salah, ngebela kesini gue. Jadi serba bingung. Akhirnya dia bikin statement ketika gue main di Persija. Dia bilang, gue akan 100% ketika gue main di timnas. Gue akan 100%. Jadi gue gak mikirin hal lain, gue cuma fokus di pertandingan. Luar biasa emang nih Jawara ngebut kita nih. Emang jago. Memang jago. Terbukti kemarin Doni Tri Pamungkas ngasih corner. Dan Ferrari sikat dengan gol sundulannya. Kenapa bisa begitu? Karena main reguler di Persija. Jadi Doni Tri Pamungkas udah gak aneh ngalamin tendangan corner di menit akhir. Ferrari pun mentalnya gak jatuh ketika harus berjuang sampai menit akhir. Karena pernah di Persija. Jadi beruntunglah STY ketika sama Thomas Doll diaduk-aduk adonannya, udah pulen, dikasih, tinggal makan. Itu keuntungan untuk STY. Jadi yang Thomas Doll sampaikan ini nggak salah kemarin berarti. Dibilang daripada TC, panjang, latihan oper-operan, lebih baik main di gue, di tim, gue pasang reguler, nanti lo akan merasakan sendiri hasilnya. Ya salam, gila. Ternyata terbukti. Ferrari ngegolin, Doni kasih umpan assist. Memang Thomas Doll jago, Sintayong juga jago. Ini keduanya sebenarnya nggak bisa dibandingin karena dua-duanya dahsyat. Oke, gue lanjutin ke yang berikutnya. Yang tadi Rizky Fandi, gue mau singgung sedikit aja. Rizky Fandi itu ternyata dia dulu udah putus asa bermain sepak bola ketika di daerahnya Mamuju apa di mana gitu, gue nggak tahu. Kalau nggak salah ya. Dia udah nggak SSB lagi, udah daftar jadi pemadam kebakaran. Bayangin, pantesan gagah bener. Dia udah daftar jadi pemadam kebakaran. Siap menabrak api. Mentalnya kuat banget. Ternyata sebagai pemain bola juga itu berpengaruh karena mental dia dari awalnya juga emang udah bagus. Tapi akhirannya beruntungnya dia ada seleksi untuk timnas waktu itu Indra Safri. Jadi Indra Safri ini kayaknya orang yang paling berjasa untuk karir dia. Akhirnya dia ikut, singkat cerita dari situ mulai karir sepak bolanya kembali. Padahal dia sempat mau daftar jadi pemadam kebakaran. Keren. Poinnya apa? Hikmahnya begini, pelajaran buat kalian yang lagi nonton gue. Bisa jadi sekarang detik ini lo nontonin gue sambil nganga, ya nggak? Ngongok aja. Bisa jadi 1-2 tahun ke depan gue yang nonton lo di lapangan. Gue yang bahas tentang lo di lapangan. Bahkan gue yang kritik lo juga nanti di lapangan. Tapi nggak, maksud gue gini. Bisa jadi lo sekarang yang belum jadi apa-apa, kalau misalkan lo bercita-cita jadi pemain bola, lo akan jadi pemain bola bisa dalam 1-2 tahun ke depan. Nggak ada yang nggak mungkin. Jadi tetap semangat. Apalagi gue banyak banget ketemu anak-anak bocil-bocil, anak SMP kalau lagi nonton ke stadion, dia pada nyamperin gue, dia bilang, saya sekolah juga nih, sekolah sepak bola SSB, saya begini. Gue bilang, lu yang lagi ngomong sama gue nih, bisa jadi lu nanti ada di starting line up Persija. Mudah-mudahan aja. Lu juga. Jadi apapun itu, lu gak akan tahu 1-2 tahun ke depan, lu akan jadi manusia super. Allah yang ngaturin, lu doa aja, lu ikhtiar aja, jalanin aja. Jangan pusing, lu ntar bakal kaget, Allah ngasih jalan lu dari mana. Intinya begitu. Sholatin dulu tapi. Rajin dulu. Mau puasa. Nanti dikit lagi belum puasa. Jangan nyemen. Orang belum puasa. Makan di pinggir jalan. Malu-maluin. Di mana? Apa namanya? Adab lo. Gue paling. Udah nanti gue bahasnya pas belum puasa aja. Lo sih. Ngomong-ngomongin puasa. Yaudah. Terus ada beberapa hal yang kemungkinan akan menjegal PSM Makassar untuk menjadi juara. Ada beberapa hal juga buat kita dan ada beberapa hal juga buat Persib Bandung. Jadi banyak, Bang, lo ngapain sih bahas Persib mulu? Masa gue bahas Rans? Kan yang persaingan sama gue sekarang Persib. Sekarang gue bahas PSM. Gue akan bahas PSM terus. Karena apa? Karena dia tim yang harus kita lengserkan. Sama, jadi jangan kepedean. Kalau gue bahas PSM, ya karena memang dia harus dilengserkan. Kalau gue bahas Persib, ya memang posisi lu lagi di atas gue aja. Bisa jadi gue bahas Barito kalau posisi dia di atas gue. Begitu. Itu polanya seperti itu. Jadi jangan kepedean. Jangan bilang, nggak Persib nggak makan. Gue ngomong Persib nggak jadi kenyang perut gue. Nggak apa-apa. Tapi gue mau minta maaf karena gue mau
Umroh, jangan dendam sama gue. Gue banyak banget DM-an sama anak Boboto, asik-asik semua, nggak ada apa namanya, nggak ada dendam di antara kita. Ini hanya seru-seruan aja, duniawi. Oke, PSM kedepannya akan berhadapan dengan Madura, berat. Kemarin gue bilang Persib akan ngelawan PSS, akan ngelawan PSM, akan melawan Bali, mudah-mudahan kepleset. Kali ini harapan gue bukan ke dia lagi, harapan gue ke PSM. Dia akan menghadapi Madura, berat. Di atas kertas, ini saingan. Lawan PSIS, berat juga. Gila PSIS. Serem itu tim. Lawan Persebaya. Persebaya Surabaya, Persebayanya lagi biasa aja. Tapi tetap ini nama besar. Tim besar. Bisa berbahaya juga ketika melawan pertandingan partai besar. Oke, yang terakhir ada Borneo. Kalau dia bisa lewatin beberapa tim ini, kemungkinan dia akan jadi juara. Oke. Karena di sini tantangannya dia. Ini momen-momen beratnya dia tuh ini. Madura, PSIS, Persebaya, Borneo. Oke. Kalau dia bisa, yang tadi gue bilang dia bisa ngalahin ini, dia akan jadi juara. Tahu kapan terakhir dia juara? 23 tahun yang lalu. Kesian. Udah lama banget. Jadi gue, karena target kita bukan juara musim ini, kalaupun nanti PSM juara, ya gue ikhlas-ikhlas aja. Kalaupun Persib yang juara, nggak apa-apa juga. Karena target Persija ini tahun ini bukan juara. Target kita di tahun kedua dan di tahun ketiga. Tahun kedua kita juara, tahun ketiga kita di Asia. Itu targetnya Persija begitu. Tapi karena ngelihat ada harapan di depan mata, masa iya macan lagi diam, ada daging di depannya. Ini daging ngelewein lagi, masa nggak kita digigit. Kalau misalkan di kandang, di dalam kandang si macannya, ada orang di depannya, kita diem aja. Karena bukan target kita makan itu orang. Begitu ada daging, nyampe ke sini wanginya, masa nggak kita gigit? Itulah harapan gue untuk Persija ketika ada peluang untuk juara, sikat. Jangan mentang-mentang karena kita punya target nggak juara, jadi kita nggak mau juara gitu. Tetap aja sikat gitu. Macan nih bos. Senggol. Oke. Harapan buat Persija sekaligus ganjalan buat Persib adalah mengalahkan Persib Bandung nanti ketika laga home kita. Selesai. Kalau kita bisa ngalahin dia, kemungkinan besar, karena 3 tim ini gila nih. PSM, Persib, Persija ini sulit dikalahkan sama tim lain kecuali mereka saling berhadapan. Persija kemarin kepleset. Tapi overall untuk garis besarnya lah, ini 3 tim ini kalau mau juara harus mengalahkan satu sama lain. Oke. Persib akan melawan Persija. Kalau dia kalah, Persija di atas. Ini yang akan bikin kita semakin terbuka gitu. Tapi kalau kita kalah lawan Persib, gua rasa punah harapan untuk juara sih. Kita hanya berharap kalau dia kalah lawan tim lain, tapi udah susah gitu. Itu udah susah sih. Karena dia susah dikalahinnya. Jadi harapannya cuma kita kalahin dia gitu. Kayaknya cuma kita yang sanggup untuk mengalahkan Persib Bandung, insya Allah. Gue nggak mau takabur, gue bukannya memprediksi yang ini harapan. Kayak gue bilang mudah-mudahan kemarin Persib kepleset. Gue bukan ngedoain dia kepleset, gue ngedoain dia. Sama juga kayak lo deh, lo misalkan MU lawan City, masa lo nggak ngedoain City kalah? Itu kan normal. Lo pasti ngedoain tim lo yang lo banggain untuk menang. Otomatis doanya tim lo yang lo lawannya untuk kalah, kan kayak begitu. Jadi nggak ada yang salah dengan hal itu. Oke, mudah-mudahan Persija, gue nanti pas pertandingan ini gue nggak bisa ke stadion. Itu yang bikin gue sesali. Gue pertandingan Persija lawan Persib ini gue nggak akan bisa nonton di stadion. Karena gue setelah umroh kemungkinan ya, insya Allah doain lancar, gue akan ke Turki dulu. Kayaknya gue nanti akan live di sana atau gue akan bikin konten di sana, bagaimana gue belum tahu. Tapi itu tahun ini hal yang paling gue sesalin. Gue nggak bisa nonton Persija lawan Persib di kandang. Tapi nggak apa-apa. Gue wakili gue nanti di sana. Lantangkan suara kalian. Ya salam. Oke deh. Kepanjangan. Gue cukupkan. Ini kayaknya akan menjadi video terakhir gue di dalam ruangan ini sementara. Nanti akan berbeda-beda ruangannya. Mungkin lu lihat sendiri ntar. Oke deh. Lo komen di bawah. Apakah gue perlu bikin vlog nanti ketika di sana, karena gue pengen tahu gue pengen kasih lihat lo sumur Zam-Zam tuh kayak apa gitu. Gue pengen kasih lihat lo beberapa hal yang ada di sana gitu. Umroh online. Kalau lo setuju nanti gue bikin. Kalau enggak ya udah gue nggak usah bikin. Intinya begitu. Oke, gue cukupkan video gue kali ini. Bismillah, mudah-mudahan yang terbaik untuk Persija Jakarta, yang terbaik untuk kalian juga yang nonton ini. Gue Ilan Alkatiri. Gue champions.